Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Dimanapun kita berada saat ini, kita tetap dipersatukan oleh kasih-Nya. Di saat-saat seperti ini, mari kita pandang Dia. Mari kita tetap fokus pada Tuhan. Karena Dialah penolong kita. Dialah pelindung kita. Dialah perisai kita. Dialah menara kita yang teguh. Kita naikkan satu pujian. Biarlah pujian ini boleh menjadi kekuatan buat kita semua. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber
sungguh di tengah keadaan yang tidak menentu, Engkaulah menara dan perisai di dalam kehidupan kami. Engkau penolong kami Tuhan. Oleh karena itu apapun yang terjadi, kami percaya kami ada di dalam perlindungan dan pemeliharaan-Mu. Kepak sayap-Mu menudungi kami dari segala mara bahaya, dari segala hal yang jahat. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami mau bersama-sama kembali merenungkan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, sampaikan apa yang menjadi kehendak dan isi hati-Mu buat kami. Sehingga kebenaran firman yang boleh kami renungkan bersama-sama akan membawa kami semakin mengerti kehendak dan rencana-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara dimanapun Anda berada saat ini. Saya percaya bahwa kasih karunia Tuhan tetap melimpah atas kita. Amin. Nah, mengawali bulan April, ya tidak terasa kita sudah memasuki minggu yang pertama di bulan April. Dan Bapak Ibu, Saudara-saudara, bulan ini kita akan memperingati Paskah. Dan topik atau tema bulan April ini kita akan berbicara tentang bagaimana perjuangan kita melawan dosa. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, topik tentang dosa seringkali merupakan topik yang jarang untuk dibahas. Mungkin dianggap ya dosa itu sesuatu yang biasa saja. Nah, kalau kita ibaratkan dengan keadaan kita saat ini, ya, ketika pemerintah menetapkan, ya, menghimbau kepada kita semua untuk melakukan pembatasan sosial atau social distancing. Nah, tidak sedikit orang yang berpikir, ngapain sih saya harus diam di rumah? Ngapain saya harus mengkarantina diri? Toh saya sehat, ya saya baik-baik saja. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, pikiran seperti itu seringkali membuat kita menjadi tidak aware, tidak berjaga-jaga terhadap bahaya virus corona. Baik buat diri kita sendiri maupun buat orang lain. Nah dalam hal ini demikian juga dengan dosa. Bapak Ibu Saudara, dosa bisa menjadi seperti virus yang dapat menyebar dengan cepat. Dan kalau kita tidak waspada, kalau kita tidak aware, maka tanpa kita sadari dosa bisa menginfeksi kehidupan rohani kita. Jadi hari-hari ini kita penting untuk merenungkan kembali. Sudahkah hidup kita ini bersih dari dosa? Sudahkah hidup kita ini bebas dari dosa? Oleh karena itu di minggu yang pertama di bulan April ini kita akan membahas tentang satu tema. Dapatkah kita bebas dari dosa? Nah mengawali perenungan kita pada hari ini, saya akan mengambil dua kisah dari Italia. Di awal-awal masa lockdown yang berlangsung di sana. Ya, kita tahu bahwa Italia salah satu negara yang mengalami banyak korban jiwa akibat virus corona ini. Ada dua kisah yang menarik yang terjadi di Italia. Yang pertama adalah berita yang mengatakan bahwa orang-orang di Italia ya agar mereka mau berdiam di rumah, agar mereka tidak keluyuran kemana-mana. Maka dikatakan ada sebuah situs porno yang menawarkan akses premium gratis kepada warga atau kepada masyarakat di Italia. Dan Bapak Ibu tahu hasilnya adalah ternyata pengunjung situs porno itu meningkat lebih daripada 10%. Wow, luar biasa ya. Bukannya orang itu merenungi atau mengintrospeksi diri, aduh kenapa ya kita ini menghadapi wabah, menghadapi musibah yang
merenggut banyak nyawa, merenggut banyak jiwa. Malahan mereka mencemari pikiran mereka dengan nonton film-film porno yang merusak, ya, menajiskan pikiran mereka. Nah, itu kisah yang pertama atau berita yang pertama. Yang kedua, saya membaca, saya tidak tahu ini apakah hoax atau bukan, tetapi saya percaya ini suatu hal yang betul-betul terjadi. Yaitu bahwa ada sebuah kesaksian yang diungkapkan oleh seorang dokter di sana, di Italia, khususnya di kota Lombardi. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca di berita, maka di Italia itu kota Lombardi, termasuk wilayah Italia Selatan, itu adalah kota yang terdampak penyebaran wabah virus ini yang cukup parah di Italia, ya, dibanding kota-kota lain. Nah, dokter ini awalnya mengakui atau menceritakan bahwa dia adalah seorang ateis. Nah, kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa orang-orang di barat sana, orang-orang di Eropa, mereka adalah orang-orang yang mendewakan, mempertuhankan logika, mempertuhankan sains dan ilmu pengetahuan. Mereka pikir ilmu pengetahuan adalah hal yang paling utama. Dia menceritakan bahwa kadang-kadang dia mentertawakan orang tuanya yang masih ke gereja. Mereka tidak peduli dengan agama, mereka tidak peduli dengan Tuhan. Nah, tetapi melalui wabah virus corona ini, mereka menyadari bahwa ternyata ilmu dan keahlian mereka itu tidak dapat memberikan jalan keluar. Ilmu dan pengetahuan mereka terbatas. Dan Bapak Ibu, mereka memerlukan Tuhan di dalam situasi yang sulit, di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah keputusasaan, di tengah-tengah keletihan. Mereka menyadari bahwa mereka perlu Tuhan. Dan akhirnya mereka mengalami pertobatan. Dan meskipun situasi di sana masih sulit, ya, situasi di sana masih bergumul dengan banyaknya orang yang terus menjadi pasien dari virus corona ini. Tetapi mereka dapat menemukan kedamaian bersama dengan Tuhan. Nah, kalau kita melihat dua kisah ini, ya, dari satu peristiwa yang mengguncang sebuah negara, yaitu negara Italia. Ternyata peristiwa mewabahnya virus corona ini menghasilkan dua respon yang berbeda. Yang pertama, orang menghadapi situasi sulit seperti itu bisa hidupnya makin kacau, bisa hidupnya makin rusak. Kalau saya meminjam istilah Rasul Paulus di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-19. Paulus berkata di situ bahwa orang-orang yang tumpul perasaannya, mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan kemudian mereka mengerjakan dengan serakah berbagai macam kecemaran. Ya. Bapak Ibu bisa bayangkan ada orang-orang yang mengerjakan dengan serakah berbagai macam kecemaran. Wah, jadi mungkin mereka rebutan, pengen melakukan kecemaran, pengen melakukan hal yang jahat, pengen melampiaskan nafsu sebesar-besarnya. Orang bisa berbuat seperti itu Bapak Ibu. Sebaliknya, di tengah-tengah situasi yang sulit, yang menakutkan itu, ternyata kita menemukan juga ada orang-orang yang justru menyadari keberadaan dirinya. Ya, saya orang yang berdosa Tuhan. Ya, saya orang yang tidak berdaya Tuhan. Dan akhirnya orang-orang seperti ini mengalami pertobatan yang sejati. Nah, Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita untuk bercermin kepada diri kita masing-masing. Kira-kira bagaimana kondisi hati kita menghadapi situasi yang berlangsung saat ini. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang saat ini
sedang dirumahkan. Sebagian kita mungkin juga kehilangan penghasilan atau berkurang drastis mata pencariannya, pendapatannya. Atau mungkin sebagian dari antara kita hari-hari ini sedang bergumul dengan sakit penyakit. Nah, bagaimana respon hati kita? Apakah kita tetap mengarahkan hati kita kepada Tuhan? Atau kita menjadi orang-orang yang anak muda sekarang katakan, nggak usahlah kagok edan gitu ya. Wah udah aja, udah kepalang basah hidup dalam dosa, udah saya mau puas-puaskan hidup saya dengan hal yang jahat. Bapak Ibu, saya percaya kalau Tuhan mengizinkan keadaan sulit ini terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan sebenarnya ingin menguji kita. Apakah kita mau mengikuti kehendak Roh Kudus atau kita mau mengikuti keinginan daging kita. Kita baca di dalam Galatia pasal yang ke-5, ayat yang ke-16 dan 17. Bapak Ibu boleh buka Alkitab di dalam Galatia pasal 5 ayat 16 dan 17. Di situ Paulus mengatakan begini, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak dapat melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah, Bapak Ibu, dari ayat-ayat yang kita baca ini, Paulus menasehatkan kita agar kita hidup oleh roh. Dan jangan biarkan diri kita dikuasai oleh kedagingan kita. Hidup oleh Roh Kudus, hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Jangan biarkan hidup kita dikuasai oleh hal-hal yang berkaitan dengan nafsu daging kita, nafsu manusia lama kita. Nah, Bapak Ibu, kedagingan di sini bukan hanya berbicara tentang percabulan, tentang kecemaran atau hawa nafsu. Ya, memang salah satu bagian atau penjabaran yang dikatakan Rasul Paulus di dalam Galatia 5 tentang keinginan daging adalah hal-hal seperti itu. Tetapi kalau kita membaca di dalam ayat 19 dan 20 dari Galatia 5 tadi, maka kedagingan juga bisa berarti perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri. Nah, itu yang terjadi, itu yang merupakan bagian dari keinginan daging. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita merenungkan, bukankah akhir-akhir ini kita dihadapkan kepada pilihan hidup? Kita mau hidup di dalam kedagingan kita atau kita mau hidup menurut tuntunan roh? Sebagai contoh, kita bisa memilih di dalam situasi saat ini untuk memborong barang-barang makanan, sembako, kebutuhan sehari-hari. Memborong mungkin alat-alat sanitizer, sabun, dan lain sebagainya. Dan kita tidak peduli dengan orang lain. Yang penting hidup saya aman, yang penting hidup saya terjamin. Sementara Bapak Ibu mungkin orang lain ya untuk menghadapi atau mencukupi kebutuhan mereka, hari lepas hari mereka harus berjuang mati-matian. Sementara mungkin ada orang yang menimbun ya entah sanitizer, entah masker, entah sabun pembersih dan lain sebagainya. Kita mungkin tidak sadar bahwa di banyak rumah sakit, bukan hanya rumah sakit besar. Kadang saya mendapatkan informasi klinik-klinik yang berada di daerah-daerah ya, di luar kota Bandung, di Kabupaten Bandung. Mereka kekurangan alat-alat pelindung diri, sementara mereka harus merawat orang-orang yang
benar-benar positif terkena virus corona ini. Bukankah itu adalah sebuah sikap mementingkan diri sendiri? Yang firman Tuhan katakan, itulah keinginan daging yang menguasai kehidupan manusia. Bapak Ibu, atau hal lain di mana kita dihadapkan pada pilihan hidup dalam kedagingan atau keinginan roh. Mungkin bisa kita aplikasikan ketika kita berada di rumah. Sementara kita harus mengurung diri atau berdiam diri di rumah. Bapak Ibu, kita bisa memilih apakah kita mau memuaskan keinginan mata kita seperti yang terjadi di Italia yang saya tadi ceritakan di awal. Ya. Atau selama kita di rumah kita justru bawaannya ribut terus sama istri, sama suami, orang tua dengan anak, kakak dengan adik ribut terus. Karena biasa mungkin gak pernah di rumah ya. Biasa jarang ngumpul, sekarang dari pagi sampai malam di rumah terus. Bawaannya ribut, bawaannya marah-marah terus. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena semua mengedepankan ego masing-masing. Nah Bapak Ibu, ini adalah sebuah tantangan yang kita hadapi. Mana yang akan kita pilih? Kita mau hidup dalam pimpinan roh atau kita mau hidup di dalam daging kita? Nah mungkin ada di antara Bapak Ibu, saudara yang berkata, ya saya sih pengennya hidup benar. Saya sih pengennya hidup sesuai dengan firman Tuhan, hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Tapi gak bisa. Zaman sekarang kan udah beda. Bapak Ibu, apakah benar demikian? Apakah firman yang melalui Rasul Paulus dituliskan buat jemaat Tuhan kurang lebih 2000 tahun yang lalu sudah tidak lagi relevan dengan kehidupan kita yang ada di zaman ini? Apakah kita kemudian harus permisif atau kompromis dengan dosa? Ya nggak apa-apalah dosa sedikit-sedikit, nggak apa-apalah, Tuhan juga ngerti keadaan kita, kita kan masih manusia dalam daging. Malah sekarang Bapak Ibu berkembang ajaran yang namanya hyper grace. Yang menyatakan bahwa ya dosa kita itu yang dulu, yang sekarang maupun yang akan datang sudah ditebus, sudah dihapus oleh Tuhan Yesus. Jadi nggak apa-apa kalau kita berbuat dosa. Karena semua itu sudah beres, sudah ditanggung oleh Tuhan. Wah cilaka Bapak Ibu. Orang-orang yang punya pemikiran seperti ini sebetulnya sedang melecehkan karya Kristus. Sedang merendahkan, menghinakan pengorbanan Tuhan yang begitu mahal, begitu besar di atas kayu salib buat kita. Nah Bapak Ibu, bagaimana? Apakah kita boleh permisif dengan dosa? Boleh kompromis dengan dosa? Tentu tidak Bapak Ibu. Karena Tuhan berkata, kita baca di dalam 1 Petrus pasal yang pertama. 1 Petrus 1 ayat yang ke-14 sampai 16. Di situ dikatakan demikian. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah menjadi umat tebusan Allah, kalau kita sudah menjadi anak-anak Allah, maka ingin katakan bahwa kita harus mengadopsi DNA dari Bapa kita. Apa DNA Bapa kita itu? DNA Bapa Surgawi adalah kekudusan hidup.
Itu yang harus kita miliki di dalam hidup kita. Itu yang harus menjadi sesuatu yang keluar, terpancar, bisa dilihat oleh orang-orang. Bahwa hidup kita adalah hidup yang kudus. Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang hidup yang kudus di tengah-tengah dunia yang semakin rusak ini, saya tidak katakan bahwa itu berarti kita tidak akan menghadapi godaan untuk berbuat dosa. Tidak demikian. Godaan-godaan dosa selalu datang di dalam kehidupan kita. Nah, mungkin Bapak Ibu juga bertanya, kenapa ya Tuhan kok tidak menjauhkan kita? Tidak menghindarkan kita dari dosa. Nah, Bapak Ibu, saya ingin katakan justru inilah kualitas yang Tuhan kehendaki dari setiap anak-anaknya. Bapak Ibu, kalau di dalam hidup kita itu gak pernah dapat godaan untuk berbuat dosa. Gak pernah ada tawaran-tawaran yang membuat kita mungkin memikirkan hal-hal yang najis. Gak pernah ada orang yang membuat hati kita kesal sehingga kita marah, sehingga kita benci. Maka menurut saya kekudusan kita itu belum teruji dengan benar. Tetapi kalau di dalam kehidupan kita ya nafsu atau hasrat ada untuk melakukan dosa. Kesempatan terbuka untuk kita berbuat dosa atau melakukan dosa itu. Tetapi kita tetap memilih Tuhan. Saya mau katakan itu baru ciami. Amin. Itu baru anak Tuhan yang luar biasa. Ketika semuanya kesempatan terbuka untuk kita melakukan dosa. Tapi kita memilih untuk tidak berdosa. Karena kita mau menyenangkan hati Tuhan. Itu baru yang namanya kekudusan yang sungguh-sungguh ada di dalam kehidupan kita. Bisakah hal itu kita lakukan? Bisa Bapak Ibu. Kita lihat sebuah contoh di dalam Alkitab. Seorang yang bernama Yusuf. Mungkin tidak asing buat kita. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam Kejadian pasal yang ke-39. Kejadian 39 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Nanti mungkin setelah ibadah ini selesai Bapak Ibu dapat merenungkan kembali, membacanya kembali. Ya, Kejadian 39 ayat 7 sampai 10. Kita lihat Yusuf. Yusuf sebagai seorang muda. Ya mungkin pada saat kisah ini ditulis, Yusuf itu saya bayangkan usianya 20 tahunan. Sebagai seorang muda, tentu dia memiliki gejolak birahi. Ya, orang muda, ya remaja tentu punya hasrat seksual yang menggebu. Ditambah lagi pada saat itu dia ditawari ya gadis yang molek, wanita yang molek, bukan gadis ya, wanita yang molek. Yang tubuhnya saya percaya dirawat dengan baik. Istri Potifar itu istri pejabat Bapak Ibu. Pejabat bangsa Mesir yang terkenal pada waktu itu. Tentu dia bisa merawat diri dengan begitu rupa, dengan begitu luar biasa. Pertanyaannya adalah, mana mungkin anak muda yang penuh dengan gejolak birahi seperti itu mendapat tawaran ya yang menggiurkan, dia bisa tahan. Tapi saya mau kita melihat di Alkitab. Jawabannya bisa. Kenapa bisa? Bisa karena Yusuf memilih untuk tetap menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Kejadian 39 ini dikatakan ayat yang ke-8 dan 9. Tetapi Yusuf menolak tawaran istri Potifar itu dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuan tuanku dia tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkannya segala miliknya kepada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini dia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Perhatikan kalimat terakhir ini. Bagaimanakah mungkin
aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Bapak, Ibu, Saudara, Yusuf tidak berkata, bagaimana mungkin saya berdosa kepada Tuan Potifar yang sudah begitu baik kepada saya. Enggak. Yusuf berkata, bagaimana mungkin saya berbuat dosa kepada Allah. Yusuf mengerti hidupnya adalah DNA dari Allah. Hidup di dalam kekudusan. Dan kalau dia mencemarkan hidupnya, dia sudah melukai hati Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dunia ini akan semakin menawarkan keindahannya di dalam kehidupan kita. Dunia akan semakin membombardir pikiran kita, panca indera kita dengan keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Kesombongan, semua itu ditawarkan kepada kita. Tapi saya rindu supaya kita menjadi orang-orang yang tetap memilih Tuhan. Tetap bertekad untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena kita sudah dibeli dengan harga yang mahal melalui pengorbanannya di atas kayu salib yang akan kita peringati pada Jumat depan. Mari jangan sia-siakan pengorbanannya. Kita sudah mati bagi Tuhan. Biarlah hidup kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Sebelum kita berdoa, saya ingin mengajak kita naikkan satu pujian ini. Biar kita sungguh-sungguh menyadari kita telah mati kedagingan kita. Telah mati dari cara hidup kita yang lama. Mari kita bertekad untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadilah Tuhan apa yang Engkau inginkan dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Katakan sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Telah mati. Biar ini menjadi komitmen kita. Kami mau matikan keinginan daging kami. Kami mau tinggalkan cara hidup kami yang lama. Sebab semua itu kesia-siaan belaka. Sesuatu yang tidak ada artinya. Oh Tuhan, hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita. Hidup kita dibeli, dibayar, bukan dengan barang yang fana. Bukan dengan emas, bukan dengan perak. Tetapi hidup kita dibeli dengan darah yang mahal. Apakah kita mau menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan yang begitu luar biasa? Dengan kita hidup sembrono, kita hidup hanya ingin memuaskan kedagingan kita.
Mari saat ini kita perlu menyadari peristiwa-peristiwa yang terjadi di akhir ini mengingatkan kita kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Jangan biarkan hidup kita terus berkubang di dalam dosa. Mari kita bangkit, mari kita bertekad menyerahkan hidup kita di mezbahnya Tuhan sebagai persembahan yang harum, yang kudus, yang berkenan di hadapannya. Mari kita bertekad untuk sungguh-sungguh memilih Tuhan di tengah-tengah segala tawaran dunia ini. Katakan sekali lagi, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti, jadilah Tuhan pada hidup kami. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, Kau lihat kerinduan kami, Kau lihat kesungguhan kami Tuhan. Betapa besar anugerah-Mu memberi kami kesempatan, memberi kami Tuhan kehidupan ini. Biar kami persembahkan diri kami bagi kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. Bapa, saat ini kami berdoa Tuhan. Tuhan ampuni kami. Kalau mungkin selama ini kami memandang sepele tentang kekudusan hidup kami. Kami merasa Tuhan, dosa adalah hal yang wajar untuk dilakukan. Kami berdoa Tuhan, kami mohon ampun kalau selama ini mungkin kami tidak mengingat betapa mahalnya harga penebusan hidup kami. Sehingga kami sembrono menjalani hidup ini. Hari ini Tuhan, biarlah firman-Mu mengingatkan kepada kami. Yang membuat kami bertekad Tuhan, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang berkualitas tinggi. Meskipun godaan dosa datang dalam hidup kami. Meskipun kesempatan terbuka untuk kami melakukan dosa. Tapi kami mau bertekad, kami mau memilih Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau tetap Tuhan mengiring Engkau dengan setia. Tuhan, hamba berdoa, Roh Kudus terus bekerja di dalam setiap hati kami. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara Tuhan. Tetapi biarlah kebenaran firman Tuhan ini akan membawa kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ibadah ini kami boleh akhiri, tetapi biarlah roh kami terus bersekutu dengan Tuhan.
Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Bapak, Ibu, Saudara, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Tadahkan tangan kita, sambutlah berkat yang Tuhan sediakan buat kita. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah kasih dari Allah Bapa kita, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan bersama Allah Roh Kudus boleh menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Amin. Sampai jumpa kembali Bapak Ibu Saudara di ibadah hari Jumat mendatang, di mana kita akan bersama-sama merayakan sakramen perjamuan kudus, memperingati pengorbanan Tuhan Yesus. Tetap semangat, tetap bersuka cita, karena anugerah Tuhan ada bagi kita semua. Amin. Engkau